bertanya. Ada yang ingin bertanya langsung ya? Saya berikan kesempatan dulu. Nanti kemudian saya akan berkali ke chat. Saya berikan kesempatan pada Mbak Andria ya, Andria Kwan ya, untuk bertanya secara langsung. Terima kasih. Oh, selamat malam. Pertanyaan saya, menurut Kak Reno, kalau misalnya orang yang di cloning misalnya berhasil nih, nah itu kira-kira apakah mereka zombie atau mereka punya kesadaran? Ada kemungkinan punya kesadaran. Makasih. Terima kasih Kak Sandria ya untuk pertanyaannya. Ya. Langsung saja ya. Langsung dijawab aja Mas. Terima kasih pertanyaannya. Kalau orang itu berhasil di cloning, ya itu sama aja seperti kasus problemnya akan sama seperti kalau kita punya saudara kembar ya. Jadi sama aja kita juga tidak bisa mengakses, membuktikan adanya qualia saudara kita. Tetap aja problemnya akan tetap sama. Tetap itu tentang, karena kita sejak semula memang tidak pernah mengakses qualia dari hasil orang lain ya. Jadi biarpun kita di cloning ada yang persis sama seperti kita, mungkin behaviornya tetap sama ya. Bisa sama seperti kita, tapi kan kita tidak bisa mengakses qualia dia. Nah, jadi kita tetap tidak bisa benar-benar membuktikan apakah dia juga bukan zombie gitu. Jadi benar-benar hanyalah rasional belief tetap kalau tentang orang yang di cloning itu begitu. Terima kasih jawabannya. Ya. Terima kasih. Ya, sudah cukup menjawab ya. Terima kasih jawabannya Mas Reno. Jadi saya ingin klarifikasi. Jadi mungkin kalau antara misalkan saya dan Mas Reno juga kan ada yang dalam teori pengetahuan kan ada yang diistilahkan self knowledge ya. Kalau saya dengan mudah dapat mengerti pikiran saya sendiri. Saya nggak perlu ngomong begitu, saya sudah bisa langsung gitu saya bayangkan begitu. Tapi ketika saya ingin menangkap pemikirannya Mas Reno kan nggak bisa kecuali Mas Reno sendiri yang bilang gitu kan. Jadi maksudnya di sini kan ada batas-batas untuk kita sendiri tidak tahu tentang orang lain. Bahkan kalau tadi kan kalau soal qualia tadi kan yang tadi bisa berkata tadi kan kayak mesin Cina tadi ruang Cina tadi kan ya jangan-jangan jadi cuman jawaban kayak Google gitu kan, saya ketik misalkan kalau saya milih pesawat nanti kemudian kan di situ udah ada sistemnya kan, tapi kita nggak tahu apakah dia tuh yang jawab itu benar-benar kesadaran nggak. Cuma saya bisa hanya yakin saya punya kesadaran dan pengetahuan self knowledge kan saya sendiri, apa gitu ya Mas, saya kok agak merasa begitu. Jadi pengetahuan yang saya yakini ya cuma saya sendiri gitu. Benar. Iya. Saya nggak bisa yakin orang lain itu maksudnya pengetahuannya memang dihasilkan dari kesadaran atau tidak. Ya, ini ada pertanyaan lain dari Pak Agustinus ya. Pak Agustinus bertanya tentang bagaimana pendapat narasumber dengan orang yang mengaku berkepribadian ganda. Apakah ada hubungannya dengan walia tadi mungkin atau terima kasih Pak Agustinus untuk pertanyaannya. Apakah orang yang berkepribadian ganda, apakah ada hubungannya dengan ini problem other minds ya berarti ya? Iya. Jadi tetap saja masuknya orang yang berkepribadian ganda itu kan kita tahunya kepribadian ganda, dia punya kepribadian ganda kan cuma dari behavior dia. Masalah di dalamnya berkepribadian ganda itu apakah ada pengalaman subjektif kualitas, kita juga tidak bisa akses. Jadi zombie itu bisa orang yang normal atau orang yang punya kelainan kejiwaan, semuanya bisa zombie. Tidak ada, tetap kita tidak bisa membuktikan apakah other minds itu benar-benar ada. Begitu Pak Agustinus. Ya, terima kasih Mas Rino. Jadi ini ada pertanyaan lain dari Pak Franciscus ya. Menurut dokter, apakah mungkin zombie berfilsafat atau bagaimana?
zombie tadi. Masih ini. Terima kasih Pak Franciscus ini pertanyaannya. Ya, jawabannya jelas iya. Zombie kalau pakai yang philosophical zombie ya jelas. Zombie sendiri itu yang dalam pengertian zombie filosofis ini bisa berfilsafat. Karena philosophical zombie ini benar-benar neurofisiologinya, psikologinya, fisiknya bisa sama seperti kita. Cuman yang kurangnya cuma satu, tidak adanya qualia. Jadi filsafat itu kan kalau kita kan taunya orang berfilsafat kan kalau kita dengarkan hanya dari tulisan dia, omongan dia, sama atau mungkin gerak-gerik tubuh. Nah, itu semua kan behavior dia. Nah, itu bisa aja hanya proses jika maka saja. Tapi apakah di dalamnya yang berfilsafat itu apakah ada qualia, pengalaman subjektif dia berfilsafat? Nah, itu yang susah atau mungkin tidak bisa dibuktikan gitu, Pak Agustinus. Jadi tetap bisa jawabannya iya. Ya, menarik sekali ya bahwa zombie pun bisa berfilsafat. Jadi ini tambah nggak jelas nih. Jadi yang kalau kita berdiskusi sini jangan-jangan ini juga zombie itu. Tapi mungkin kalau kasus zombie berfilsafat mungkin saya nggak tahu ini contoh yang benar atau tidak. Sophie ya kalau nggak salah namanya robot Sophie yang kalau nggak salah dikembangkan itu kan dia disetting untuk bisa berfilsafat. Jadi ketika dia bisa mengatakan misalkan gini, pertanyaan filsafatinya misalnya begini, kalau Anda semakin maju itu artificial intelligence, apakah Anda akan menghancurkan manusia atau tidak, misalkan pertanyaan gitu, terus dia mengatakan oh tidak, manusia itu adalah teman kami bla bla bla. Jadi akan-akan ya mirip kayak orang yang lagi berfilsafat begitu, tapi kan kita nggak tahu itu programnya seperti apa. Betul. Dia berpikir atau tidak ya? Ya. Sudah tadi hanya berdasar buku-buku yang nggak tahu ya, kalau saya ya bagaimana menyusun robot itu, bagaimana dia bisa kalau menjawab pertanyaan ini lalu begini itu kan ya ini makin kabur aja. Jadi mungkin ya itu nanti seperti Terminator tadi nggak bisa dipilih. Benar. Ini ada pertanyaan lain ya dari Pak Justinus ya. Jadi mungkin bukan cloning tapi lebih ke 3 dimensi print ya. 3 dimensi print. Karena konsep cloning sekarang memasukkan informasi DNA kita ke calon manusia baru. Jadi mungkin atau ini semacam tanggapan atau semacam apa, mungkin bisa ditanggapi balik Mas Reno, mungkin bisa dibaca chatnya itu. Apakah itu tetap masuk ke undermine problem atau tidak? Ya, jadi 3 dimensi print, 3D print itu kalau semua ya mau di-scan gitu ya maksudnya ya. Sama sih, sama seperti cloning. Jadi kalaupun di 3D print, jadi benar-benar seanggap saya kalau mau semuanya di-scan terus dibuatkan cetakannya persis sama yang jalan ya tetap masuk ada problem of undermine itu. Kalaupun cloning pakai DNA kita tuh dikembangkan gitu, ya tetap undermine. Jadi tetap dua-duanya ya masuk. Problem undermine tetap ada. Begitu Pak Justinus. Terima kasih. Nampaknya Pak Justinus menanggapi. Ini sebenarnya saya menanggapi karena biasanya kan orang ketika dia mendengar konsep clone itu dipikirnya di kepala itu kadang-kadang bukan cloning kayak kita membayangkan domba Dolly gitu ya, tapi lebih ke arah kayak cloning yang ada dalam film-film sci-fi yang kita di-copy. Makanya saya bilang kadang-kadang ketika kita akan jelasin orang tentang cloning itu masuknya adalah ternyata yang dia maksud adalah tadi. Jadi dia kayak men-scan dari seluruh DNA sampai DNA gitu, habis itu di print organnya gitu. Saya mikir itu kayak organ 3D, organ printing kan sekarang juga ada ya, Dok. Nggak, itu tadi cuma tanggapan, Dok, dari yang sebelumnya. Soalnya kadang-kadang kalau orang tanya cloning itu basically kan udah memang individu beda gitu, Dok. Bukan copy dari kita. Itu kayak kayak biji
kayak biji yang kita tanam di kebun kita. Basically itu Ya. kan sebenarnya cloning tumbuhan kan, bukan hasil dari. Jadi itu jelas pasti punya pikiran sendiri. Itu sih dok tadi. Enggak, itu tadi tanggapan aja dok. Ya, makasih. Bagus. Makasih Pak Jisi. Sama-sama. Ya mungkin soal cloning itu kayak semacam filmnya Arnold Schwarzenegger itu, jadi mengcopy pikiran itu. Apa ini Total Recall atau yang Ya apa 6 Day ya itu bisa. itu kan membayangkan bisa mengcopy pikiran sampai itu. Tapi itu pun individunya masih jadi 2. Dia bisa saling pukul-memukul. Iya, benar-benar Double Dragon kayaknya juga. Gitu juga ada yang kembaran jadi kembaran dok ya, maksudnya di satu jadi kembaran. Tapi beda juga, tapi juga beda ini ya, beda pemikiran juga. Ya, itu sih tadi. Ya, benar. Ya, tetap problem watermind. Betul. Ini ada pertanyaan lain dari Pak David Liman ya. Saya membayangkan di masa depan apabila sistem cloning digunakan untuk menyediakan cadangan organ, apakah kalau organ otak yang dikembangkan, otak itu memiliki kualia sendiri-sendiri? Dari Pak David Liman itu, Mas. Oh ya, terima kasih Pak David Liman pertanyaannya. Apakah kalau organ dikembangkan memiliki kualitas sendiri? Ya, itu yang tetap kita tidak bisa memastikan, karena itu tetap sebagai objek bagi kita. Nah, kalau kita tidak bisa mengakses apakah otak itu yang nanti dikembangkan dengan cloning itu apakah punya kualia ya, tetap susah untuk mengetahui apakah dia punya kualia. Hanya rasional belief itu saja. Begitu untuk yang apabila otak itu mau di harvest ya, dikembangkan. Begitu Pak David. Terima kasih. Ya, terima kasih jawabannya, Mas Reno. Ini tadi Agustinus tadi sudah ditanggapin ya yang pon gitu loh. Mungkin ini pertanyaan tambahan yang mungkin dari Pak Agustinus soal banyak di pengadilan terdakwa divonis bebas dengan pertimbangan hakim terdakwa mengidap ODGJ. Ini mungkin apakah sebenarnya kalau dikaitkan dengan Oldermine tadi, apakah ini hanya melihat soal perilaku yang behavior tadi atau bagaimana mungkin ya? Ya. Terima kasih Pak Agustinus. Ini ya orang yang dengan gangguan jiwa sekalipun memang bisa memang divonis. Saya tentu menurut beberapa hukum tertentu ya bisa ya, karena dia gangguan jiwa terus dia divonis bebas tentu. Tapi masalah apakah orang yang gangguan jiwa itu punya kualia atau tidak punya kualia, itu tidak bisa kita pastikan. Nah, tetap kan hakim hanya memvonis terdakwa itu hanya dari behavior tetap. Entah dia vonis bebas atau tidaknya kan berdasarkan dia behaviornya dia ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, atau dia memang orang normal, kan tetap hakim tetap melihatnya hanya behavior dan bukti-bukti objektif saja, tapi hakim sendiri tidak menilai, oh kalau dia orang gila ini tidak punya kualia, oh berarti dia bebas. Kan hakim juga tidak bisa mengakses, membuktikan adanya kualia terdakwa. Gitu. Termasuk ya kalau ODGJ ya tentu bisa bebas ya, untuk dengan beberapa syarat tertentu ya. Begitu Pak Agus. Ya, terima kasih atas jawabannya. Mungkin ada yang bertanya dari Mbak mau apa? Iya. Astagfirullah. Pak David, ini suaranya.
ini ada pertanyaan dari UG Pun ini. Mungkinkah qualia bersifat kolektif? Apakah qualia terikat pada tubuh spesifik saja? Apakah hive consciousness itu mungkin atau tidak mungkin? Makasih. Oh, dari Pak Gunawan ya. Dari Pak UG Pun. Itu yang UG Ya, Pun. terima kasih Pak UG Pun tentang apakah qualia bersifat kolektif. Nah, itu tadi tetap saja kalau kita bilang qualia itu kita bisa bilang qualia itu kolektif. Kan tentu ada subjek yang menilai bahwa oh ini kolektif. Nah, yang subjek yang menilai kolektif ini tentu tidak mungkin tidak bisa kolektif juga ya, karena nanti jadi infinite regress ya harusnya. Jadi kalau kita bilang subjek oh ini kolektif, dan tentu ada satu pengamat yang mengamati kekolektifan dari qualia. Nah, pengamat ini sendiri nah kalau dia pengamat ini sendiri dibilang kolektif, lah siapa yang membuktikan kekolektifan itu? Tentu harus ada pengamat lagi di belakangnya. Nanti terus mundur jadi susah ya. Jadi harusnya qualia tetap dia first person subjektif ya, tunggal. Terus apakah qualia terikat pada tubuh atau korpus spesifik saja? Kalau ini tubuh, maksudnya tubuh manusia begitu ya, atau tubuh fisik. Nah ini tidak harus, karena terikat pada tubuh fisik ini bukan suatu keniscayaan logis bahwa tubuh ini adalah tempat qualia, itu juga tidak ada suatu keniscayaan logis ya, jadi tidak harus. Tapi sekarang kalau saya tubuhnya tubuh seperti ini, cuman kalau adakah kemungkinan lain ya bisa saja qualia mungkin qualia saya di tubuh lain bisa, tapi tidak harus tubuh manusia ini atau tubuh fisik atau tubuh karbon, itu tidak harus ya. Lalu apakah hive consciousness itu mungkin atau tidak mungkin? Ya ini kalau suatu sistem yang behavior ya tetap hive consciousness itu kan tetap menilai consciousness yang di hive consciousness ini lebih ke sebagai consciousness sebagai objek ya. Dia hanya kita maksudnya sebagai behavior ya. Sebagai suatu sistem behavior yang kolektif ya. Jadi tetap mungkin saja, tapi tapi apakah consciousness hive itu benar-benar ada qualianya yang selain kita, itu yang kita tidak bisa buktikan. Tapi kalau adanya suatu sistem yang bisa banyak terus bisa sinergi sendiri ya tentu bisa aja, karena kita kan mengamatinya hanya sebagai objek ya. Hive consciousness bagi sudut pandang kita loh, dari sudut pandang kita. Ya. Begitu Pak Gunawan ya maksudnya. Terima kasih Pak Gunawan. Terima kasih atas jawabannya. Ini ada pertanyaan lain ya. Ini terkait dengan dari Ibu Yudani tentang kesurupan. Itu bagaimana? Terima kasih ya Pak Yudani tentang kesurupan. Ya, orang yang kesurupan itu kita tahunya seseorang kesurupan kan hanya dari behavior dia ya. Mungkin dia bertindak hal yang nggak wajar atau gimana. Tapi apakah di dalam diri dia itu qualianya, apakah ada qualia atau qualianya seperti apa, kita juga tidak bisa membuktikan. Ya bisa aja itu juga zombie yang kesurupan ya. Maksudnya zombie bertingkah kesurupan bisa saja, tapi kita tidak tahu apakah di dalamnya ada qualia di dalam orang kesurupan itu ya. Jadi tetap problem of other mind ya, tetap sebuah problem di other mind. Begitu Pak. Terima kasih Pak Yudin. Nah, ini ada pertanyaan berikutnya dari Mbak Sendria tentang apakah hantu punya qualia tidak ya. Mungkin tadi bisa dihubungkan dengan penjelasan tentang malaikat tadi.
benar. Ya, terima kasih nih Kak Sendria ya. Ya, ini apakah hantu punya qualia? Ya, ini pernah nih, saya dulu pas kalau di bulan 7 Cina itu kan Jitgui itu kan disebut bulan hantu. Nah, itu saya banyak orang kadang tanya bagaimana sih cara lihat hantu. Tapi kalau menurut saya cara supaya kita bisa melihat hantu itu lebih gampang pertanyaan daripada apakah hantu itu bisa lihat kita. Jadi apakah hantu itu punya qualia? Nah, itu yang susah kita buktikan ya. Apakah hantu? Jadi lebih mudah kita membuktikan keberadaan hantu. Tapi apakah hantu itu benar-benar punya pengalaman subjektif kesadaran itu yang ya tetap susah dibuktikan. Biarpun hantu itu tidak, kita membayangkannya kan tidak punya fisik begitu kan ya. Tapi tetap qualianya itu tetap tidak bisa kita akses. Begitu Kak Sendri. Tidak bisa kita buktikan lah. Hanya kita believe lah ya. Hanya rasional belief. Terima kasih. Ada pertanyaan lain dari Mas Effendi ya. Dapatkah kita simpulkan Dok bahwa hanya makhluk yang memiliki kesadaran yang dapat memiliki qualia? Iya, terima kasih Pak Effendi. Iya, betul. Kalau di Thomas Nagel kan juga bilangnya bahwa kita tahu kesadaran itu jika dan hanya jika dia punya qualia. Jadi kesadaran itu ya ekivalen dengan qualia. Maksudnya benar-benar kesadaran yang benar-benar pengalaman subjektif. Iya, betul. Jadi hanya makhluk yang memiliki kesadaran. Jadi kesadaran dan qualia ini tidak dianggap terpisah ya oleh Thomas Nagel juga. Jadi ya maksudnya kesadaran ya qualia itu. Jadi benar-benar identik. Jika dan hanya jika ya ekivalen. Jadi otomatis kita bilang dia punya qualia, ya berarti dia sadar. Nah, tentang kesadaran dan maksudnya orang yang kita lihat orang lain, kita lihat behavior, kita dari nilai behavior kita tidak bisa membuktikan bahwa seseorang itu punya qualia atau tidak punya qualia. Nah, begitu juga orang yang sedang koma, kita juga tidak bisa membuktikan bahwa orang yang koma itu tidak punya qualia. Jadi benar-benar di luar dari cakupan pembuktian kita qualia itu. Gitu, Pak Effendi. Terima kasih. Menarik sekali ya, Mas Rino. Jadi saya jadi teringat tadi kan berarti mestinya kalau di dalam soal qualia ini tentang brain dead ya, pasien brain dead itu kan berarti juga kita tidak bisa memastikan dia punya atau sudah kehilangan itunya, jadi ya hanya kita kelihatan fisiknya kayaknya sih udah nggak gerak lagi atau udah jadi kayak apa namanya kalau istilahnya kayak tumbuhan kan itu vegetatif lah kan gitu. Jadi jangan-jangan dia itu bisa jadi ada konsekuensi etis ya kalau untuk percobaan. Benar ya susahnya itu ya benar. Karena justru yang kelihatannya malah tidak bergerak ternyata malah justru punya gitu. Kalau yang bergerak kayak ini misalkan di media sosial kan bisa juga kita lihat kayaknya ini yang jawab manusia ternyata bukan ya cuman robot itu pun juga sudah terprogram. Gimana ya? Benar betul sekali. Nah ini juga ada pertanyaan lain dari Pang Pinjang ya. Bagaimana dengan kemampuan berempati? Itu mungkin berempati dengan pihak lain ya maksudnya. Nah, terima kasih pertanyaannya untuk ini saudara Pang Pinjang. Kemampuan berempati ya, biarpun kita tidak bisa membuktikan dengan pasti ya apakah orang lain atau makhluk lain punya qualia, tapi tetap kalau kita secara rasional mempercayai bahwa mereka punya qualia, tentu kita berempati pada orang itu adalah hal yang rasional. Jadi tetap kemampuan berempati kita tetap bisa didasarkan bukan dari pembuktian akan adanya qualia, tapi didasarkan atas rasional belief, kepercayaan rasional bahwa yang lain itu punya qualia. Jadi tetap bisa kemampuan berempati kita tetap bisa ada dan sebaiknya memang ada, biarpun kita tidak bisa membuktikan adanya qualia pihak lain. Dan ya selama ini yang kita lakukan kan memang seperti itu. Nah, jadi dari kecil kita tidak bisa membuktikan qualia
pihak lain, tapi kita tetap bisa berempati dengan makhluk lain. Begitu jawaban saya. Terima kasih. Iya, ini ada respon dari Pak Justinus ya tentang teori dunia yang mungkin itu. Qualia tetap yang tahu kita sendiri dan terbatas qualia kita sendiri. Semua kesadaran orang atau benda lain cuma kita asumsikan, nggak pada pengen nanya tentang teori dunia yang mungkin itu, mungkin bisa direspon Mas Rino. Ya, terima kasih Pak Justinus. Ya, tentang teori possible world ini kalau berarti dalam biasanya pakainya ini dalam modal logika modal ya. Iya, di dunia mungkin di dunia mungkin di berbagai dunia mungkin lain kita juga kesusahan mungkin membuktikan adanya qualia. Mungkin qualia yang terbalik bisa ada. Misalnya kalau kita atau qualia yang beda mungkin bisa ya. Jadi mungkin kita lihat apel itu warna merah di dunia mungkin lain, another possible, mungkin kita lihat yang merah itu kita sebutnya hijau. Bisa saja. Tapi tentang problem of other mind-nya itu tetap saya pikirkan tetap ada di seluruh dunia mungkin, yang dunia yang bisa kita akses ya, all possible world ya. Jadi kesusahan pembuktian adanya qualia ini tetap adalah hal yang niscaya ya, karena mungkin bisa dibilang mungkin niscaya karena berlaku di semua dunia mungkin adanya kesusahan pembuktian qualia ini. Gitu Pak Justinus. Ya, terima kasih Mas Rino. Ini ada pertanyaan lain dari Pak Agustinus ya. Bagaimana pendapat narasumber orang yang mengidap amnesia? Mungkin sebenarnya kalau orang misalkan dokter atau apa mendiagnosis yang lain itu sebenarnya itu gimana, mungkin kalau itu tidak bisa mencapai pada kepastian pada qualia tadi. Iya, kalau terima kasih Pak Agustinus ya. Ini pendapat saya tentang orang yang mengidap amnesia. Ya betul. Orang yang mengidap, kita tahunya orang amnesia kan dia dari behavior dia ya, entah amnesia kan ada yang retrograde atau anterograde. Ya, dua-dua jenis amnesia itu retrograde maupun anterograde tetap kita tahunya hanya dari behavior dia ya. Kita tidak pernah bisa memastikan ya dia itu pura-pura atau tidak, karena kita juga nggak tahu qualia dia kan ya, amnesia. Jadi memang susah ya. Mungkin kita hanya sebatas dari behavior membuktikan bahwa pasien atau orang itu amnesia ya, tapi apakah qualia amnesia itu kita yang susah atau tidak bisa kita akses ya. Kita hanya dari behavior dia kita menyimpulkan seseorang punya amnesia. Begitu Pak Agustinus. Terima kasih. Ya, menarik sekali Mas Rino. Mungkin sebelum ada pertanyaan lain, mungkin saya masuk ke pertanyaan saya sendiri. Mungkin bagaimana bisa dijelaskan Mas Rino tadi kan ini kan sangat filsafatnya sangat baru ya, sangat baru, misalnya kayak Chalmers tadi kan, kemudian Alvin Platinya. Lalu bagaimana kok Mas Rino bisa melihat bahwa ternyata masalah ini tuh sebenarnya mungkin tidak secara eksplisit mungkin gitu, tapi sudah disinggung di dalam tradisi filsafat Cina yang klasik gitu. Bisa Mas Rino bisa sampai kesimpulan ke sana, misalkan tadi saya dapat dari filsafatnya apa Zhuangzi ya. Itu bagaimana bisa menghubungkan itu ke filsafat Cina tadi? Oh ya, kalau menurut saya hubungannya ya bahwa di Zhuangzi itu kan terkenalnya dengan argumen mimpi. Mimpiku jadi kupu-kupu. Dan yang tadi pada cerita yang tadi kan Zhuangzi itu bilang bahwa orang yang diajak omong itu juga bermimpi, dan Zhuangzi sendiri pun juga bermimpi. Dan orang yang bermimpi itu bahkan bisa tidak tahu lagi dia lagi bermimpi. Nah, kalau saya menghubungkan saya dengan cerita tentang kebahagiaan ikan dari Zhuangzi itu kan yang dipertanyakan Zhuangzi kan, kalau saya menginterpretasinya bahwa itu tentang qualia. Nah,
kalau di saya dengan itu saya bisa menginterpretasikan bahwa dalam mimpi, dalam cuangce, jadi kan kalau di Taoisme ini lebih filsafat Cinanya lebih spesifik ke Taoisme ya. Nah, filsafat Tao. Nah, di orang tahu kan kita itu mau mencari pencerahan, mau bersatu dengan Tao kan begitu atau selaras dengan alam. Nah, tapi kalau saya menginterpretasikan kebahagiaan ikan qualia itu dengan mimpi cuangce, bahwa orang mimpi dengan orang yang terbangun sama-sama problemnya agamanya tetap ada. Biarpun dia mungkin mau bereinkarnasi, kalau ditahu kan di agama tahu kan tujuannya kan di salah satu jadi dewa. Biarpun seseorang itu bisa jadi dewa sekali, tetap aja problem of other mind-nya. Apakah dewa lain punya mind, punya qualia, apakah orang biasa yang menyembah dia punya qualia, itu tetap ada. Jadi kesimpulannya, kalau saya setelah dari qualia ini terhadap Taoisme, bahwa ternyata yang dikejar selama ini bahwa orang Tao mencari di filsafat Tao ini orang Tao mencari pencerahan lah, sebuah awakening kebangunan, ya harusnya tidak ada. Jadi pencerahan yang terbesar adalah ya tidak ada pencerahan karena problem of other mind-nya tetap ada. Jadi ya selesai, maksudnya orang bisa kan cuangce itu kan maksudnya ingin hidup bebas lepas. Ya termasuk tidak usah mengejar pencerahan karena yang dikejar itu memang tidak pernah ada sejak semula. Karena problem of other mind-nya akan tetap ada, entah mau jadi dewa, entah mau reinkarnasi berapa kali pun, tidak akan bisa membuat orang jadi bisa membuktikan qualia dari pihak lain. Kalau saya menginterpretasikannya Taoisme-nya seperti itu. Begitu Mas Nuruddin. Ya, wah, menarik sekali ya. Jadi mungkin salah satu yang bisa menjadi justru dengan dialog dengan tentang qualia tadi justru bisa menjadi satu interpretasi baru ya. Saya nggak tahu apakah itu sudah interpretasi itu mungkin juga sudah diajukan oleh pemikir lain, kalau enggak kan berarti bisa orisinal itu. Jadi argumen menguatkan argumennya David Chalmers kan. Ya, jadi bahwa ya kalau ibaratnya mungkin begini ya, kebebasan itu kalau diibaratkan apa namanya kita ingin mau jadi makhluk lain, mau menjadi entitas apapun begitu ya, kita masih tetap menjalani problem yang sama begitu kan. Jadi ya udahlah, mungkin harusnya dinikmati saja. Benar. Jadi menjadi Buddha sekalipun itu kan tetap problem agamanya saya rasa. Ya, tapi ini lain ya, tapi yang Diogenes itu kalau itu kan sebenarnya bukan qualia, tapi dia kan mengatakan kalau untuk jadi ini pengen kalau aku nggak salah dengan Raja Alexander Agung kan, kamu mau jadi apa? Aku nanti mau menaklukkan ini, oh iya dan lain-lain, tapi akhirnya kan juga tetap cuma muter aja, nggak pernah selesai gitu kan. Itu bukan tentang qualia, tapi maksudnya ya tadi pencarian yang kira-kira ya apa mau menjadi apapun dia tetap akan terjebak di situ juga. Betul. Ya itulah kehebatan dari problem of other mind. Jadi makanya kalau Diogenes itu ya udahlah, saya menjadi saya sendiri, saya nggak perlu peduli terhadap orang lain. Bener. Ya kalau istilahnya xiaoyao ya, bebas gitu. Dia menerima lah. Ini ada mungkin tanggapan juga. Jadi apakah mungkin nanti ada teknologi yang memungkinkan orang untuk dari Pak Justinus untuk terjun ke kesadaran orang lain sehingga qualia orang lain bisa dibuktikan mungkin secara empiris begitu. Dan ada komentar juga dari Mbak Sendria, wah asik kalau ada alat itu. Apa mungkin itu kalau dari filosofi of mind tadi kira-kira ada alat yang bisa mungkin kayak CCTV tadi ya untuk melihat dari qualia orang lain gitu. Benar, terima kasih Pak Justinus. Iya, itu kemungkinan ya seperti alat CCTV itu ya. Tetap kita bisa melihat qualia banyak makhluk lain, tapi tetap sebagai kita qualia subjektif yang menilai qualia banyak makhluk lain ya, betul. Dan
memungkinkan seperti itu, tetap maksudnya kan kalau kita melihat qualia seperti banyak orang lain tuh kita tetap sebagai diri kita, bukan sebagai mereka yang kita amati, tetap sebagai kita sebagai subjek, itu sebagai objek. Nah, tentang ini memang David Chalmers itu juga bagi David Chalmers kan katanya mungkin consciousness atau qualia consciousness itu adalah hal yang tidak bisa tereduksi ya. Jadi benar-benar fakta sains itu jadi tidak hanya yang kan kalau kita ruang, waktu, fisik itu kan sudah gravitasi apa kan itu dipandang sebagai suatu substansi sendiri ya. Nah, consciousness ini juga kalau di scientific menurut David Chalmers mungkin juga akan dipandang seperti suatu substansi sendiri. Ini nah itu nggak tahu itu David Chalmers dengan karena ini masih misteri, nggak tahu kemungkinan di masa depan itu mungkin ada teori-teori atau rumus-rumus yang mungkin mencoba menghubungkan hubungan consciousness dengan gravitasi atau dengan benda fisik lain, mungkin ada rumus-rumusnya, tapi itu masih misteri kata David Chalmers juga ya. Begitu, mungkin ya seperti itu. Ya, terima kasih Mas Reno. Jadi mungkin tadi kalau analoginya kayak CCTV ini bukan teknologi yang mungkin masih akan ditemukan kalau akan ya. Jadi mungkin seperti tadi ya Chuang Tzu juga itu yang melihat ikan ya, kira-kira dari kan argumennya kan saya lihat dari atas itu kan. Jadi mungkin kira-kira hanya cuma untuk saat ini misalnya kalau yang masa depan hanya bisa melihat behaviornya juga kan. Kalau macam CCTV tadi. Dan mungkin kok saya juga tadi berpikir misalkan orang bisa ngelihat di CCTV gitu orang misalkan mendapat surat cinta misalkan gitu kan, orang bisa ngelihat wah dia itu reaksinya gembira dan lain-lain, tapi maknanya itu kan nggak pernah dia bisa tangkap. Ya, benar. Iya kan, orang yang mendapat misalkan surat cinta atau putus begitu kan kita bisa ngerti reaksinya dia sedih dan lain-lain, tapi kan cuma sebatas itu. Seperti apa dalamnya yang benar-benar kan ya cuma orang itu mengalami. Maka kalau ada yang mengatakan kamu kayak gitu kok sedih, kamu kan nggak ngalami. Benar. Merasakan gitu kan, qualia kan nggak bisa dengan mudah. Benar. Cuma di CCTV kan ngelihatnya mungkin orang ya itu ada air matanya mungkin sampai berapa ember gitu kan. Tapi rasanya ini ada Pak Budi angkat tangan, bisa saya persilahkan untuk pertanyaan secara langsung. Silahkan Pak Budi. Masih mute itu, Pak. Ya, halo Pak. Ya, selamat malam. Dulu itu kan saya waktu SMA kan pernah mendapatkan pelajaran sejarah. Itu ada penemuan-penemuan manusia purba ya. Mungkin manusia pertama, lalu ada sebutan homo, itu kan ada penemuan yang penting seperti Meganthropus, Paleojavanicus, lalu Pithecanthropus erectus dan sebagainya, sampai yang terakhir itu kira komentar dokter bagaimana itu dengan kesadaran mereka itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Budi atas pertanyaannya. Iya, komentar saya tentang kesadaran qualia mereka ya bisa saja memang mereka punya benar-benar bisa ada qualia, cuma masalahnya kita tidak bisa membuktikannya ya. Apalagi itu sudah gaya behavior mereka mungkin bisa masih menunjukkan sebuah kecerdasan begitu, tapi apakah mereka di dalamnya ada qualia atau tidak itu memang susah ya, karena itu masih dalam realitas objek ya. Jadi kita hanya mengetahui kecerdasan dari mungkin dari Meganthropus atau Pithecanthropus atau bagaimana,
bisa saja memang mereka punya qualia, tapi kita tidak bisa membuktikannya ya, apakah dia punya qualia atau tidak gitu. Kalau kecerdasannya ya mungkin karena dia bisa membuat alat-alat yang bagus untuk bantu ya mungkin ada kecerdasan. Begitu Pak Budi. Ya, terima kasih Pak. Ya, masih Pak Budi. Terima kasih Mas Reno. Ini ada pertanyaan dari Yudani enggak siapa. Jadi apa beda qualia dengan Olderman? Apakah ada bedanya atau sama saja? Terima kasih ya Pak Yuda. Other mind itu kan maksudnya pikiran pihak lain. Kalau qualia itu kan pengalaman subjektif. Nah, yang apakah other mind, apakah ada other mind, apakah ada qualia lain, itu kan jadi problem. Jadi other mind itu kan sendiri artinya pikiran lain, qualia lain gitu. Jadi mungkin yang menjadi problem of other mind itu ya tentang qualia begitu. Mungkin bedanya di situ ya, itu hanya perbedaan masih dalam satu masalah ya. Bahwa kita yang disebut problem of other mind itu ya permasalahan tentang pembuktian apakah ada qualia di pihak lain dan apakah kalau ada membuat suatu robot yang sangat canggih apakah dia juga bisa punya kesadaran. Nah, itu juga termasuk problem of other mind. Apakah dia bisa punya qualia? Itu Pak Iden. Terima kasih. Terima kasih Mas Reno. Ini ada yang ingin bertanya secara langsung dari Ibu Sarah ya. Ibu Sarah, saya persilahkan untuk bertanya secara langsung. Ya, terima kasih Pak Nurudin dan Dr. Reno. Saya punya keponakan, secara akademis dia bagus ya, membuat paper, presentasi dan apa itu baik. Cita-cita itu ya baiklah menurut saya, semangat untuk akademis studi itu bagus. Tapi dari dia kanak-kanak SMA begitu sampai di kuliah ini dia mengatakan kepada saya bisa melihat semacam orang lain yang seperti saya atau temannya nggak bisa lihat. Misalnya ada orang yang duduk, ada suara menangis, lalu dan nanti tuh orang tuh pasti akan mati yang dilihatnya begitu-begitu macam-macam lah ya gitu. Saya juga bingung gitu. Saya tanyakan kepadanya, lalu kamu ngapain kalau ngelihat gitu? Ya saya diem aja gitu. Kamu rasa takut? Dulu takut, tapi sekarang sudah enggak gitu. Itu apa ya? Apa schizophrenia atau apa gitu? Saya nggak ngerti loh. Kalau menurut Dr. Reno itu apa ya? Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Sarah untuk pertanyaannya. Kalau untuk bisa melihat sesuatu yang kan memang kalau di kedokteran itu ada namanya halusinasi ya, halusinasi auditorik, halusinasi visual. Orang skizofrenia kan salah satu cirinya kan adanya halusinasi, seringnya harus ada halusinasi dan kedua ada waham atau delusi. Nah, kalau tadi maaf ya, keponakan atau apa ya, pokoknya tadi itu anak itu cuman melihat sesuatu tapi tidak bisa dilihat oleh orang lain. Lah, tapi orangnya baik, tidak ada hendaya, istilahnya tidak ada hendaya sosial, nilainya bagus, anunya ya kemungkinan tidak bisa didiagnosa dia skizofren kalau tidak ada ketidaknormalisasi. Kan orang kalau skizofren kan harus ada, dia tidak mau bersosialisasi, mungkin tidak mau kerja, tidak mau sekolah, harus ada hendaya sosial ya. Nah kalau malah bagus, tidak bisa didiagnosa skizofrenia atau gila. Biarpun dia mengaku punya melihat, bisa mendengarkan
suara yang tidak orang lain dengar, atau dia bisa melihat sesuatu yang orang lain tidak dengar. Dia tidak bisa didiagnosa gila. Mungkin didiagnosa ada penyakit lain bisa, mungkin ada tumor di otak atau apa bisa. Bisa juga tentu saja possible ya memang dia mungkin melihat hantu atau apa ya tetap bisa. Di kedokteran tidak bisa membuktikan ketiadaan hantu ya. Tapi tetap kalau ada orang, tapi tetap harus diperiksa ya. Kalau nggak ada tumor, nggak ada apa, ya mungkin memang benar adanya hantu, apa dia bisa melihat toh itu kan possible ya, tetap bisa aja. Nah, tidak masalah, tidak di kedokteran untuk mendiagnosa orang itu gila, tetap harus ada waham, ada delusi. Maksudnya dalam ini skizofrenia ya lebih tepatnya. Untuk mendiagnosa skizofrenia harus ada pasien, harus ada waham, delusi. Delusinya bisa macam-macam, waham kebesaran, paranoia, merasa dikejar-kejar, macam-macam. Kedua harus ada halusinasi. Definisi halusinasi itu barang yang tidak ada dia lihat ada. Bedanya dengan ilusi kan, kalau ilusi barangnya ada tapi dia mempersepsi beda. Kalau halusinasi itu barangnya nggak ada tapi dia bisa lihat. Jadi pertama waham, kedua halusinasi, entah auditorik, olfaktorik itu dari penciuman atau dari visual. Yang ketiga harus ada gendaya sosial, dia harus nggak normal kehidupan sehari-harinya. Mungkin suka ngerusak barang, suka marah-marah, tapi kalau suka bantu orang, dia malah nilainya bagus, ya tidak bisa dinilai skizofrenia ya. Begitu kalau di kedokteran. Itu Bu Sarah. Jadi tidak masalah ya. Bisa melihat hantu apa ya, mungkin benar antara dua kemungkinan, mungkin ada penyakit lain yang membuat dia otak bisa memproyeksikan melihat hantu macam-macam, atau memang dia benar-benar memang bisa lihat hantu apa ya. Begitu. Di kedokteran tidak bisa membuktikan ketiadaan hantu ya. Begitu Bu Sarah. Ya. Kasih Mas Rino atas jawabannya. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya dari untuk